Vina sebagai co-host. Jadi hari ini kita akan mewawancarai bintang tamu yang sangat spesial Spesial banget dengan tema pahlawan masa kini inspirasi dari tokoh lokal. Pada penasaran kan siapa bintang tamu hari ini? So ikutin kita. Siapa coba. Ini dia tempatnya kayaknya sih, tapi ya belum tentu banget. Yuk kita mulai. Ikutin aja terus. Halo guys, welcome back to our channel. Jadi sekarang kita nih kedatangan Kanoval yang katanya menjadi pahlawan masa kini di generasi kita. So, welcome to Kanoval. Yeay! Halo Kanoval. Halo, gimana? Apa kabar Kak Noval hari ini? Alhamdulillah, baik. Jadi kita tuh kedatangan bintang tamu yang beliau tuh bergerak di bidang lingkungan dan sosial. Tapi sebelum itu kita harus kenalan dulu nih supaya kita lebih dekat sama penonton juga. Karena pepatah bilang itu tak kenal maka tak aruh. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Novotar Radiansa. Saya tinggal di Ciparai dan saya lebih senang bergerak di bidang lingkungan dan sosial. Begitu. Oke. Langsung aja nih ya teman-teman. Kenapa sih Kak Noval itu bisa tertarik untuk bergerak di bidang lingkungan dan sosial itu gitu? Karena yang menjadi kekhawatiran saya di era masa kini yaitu tidak adanya anak muda yang peduli terhadap orang lain. Jadi sekarang tuh kebanyakan anak muda tuh lebih ke individualisme gitu. Jadi berjalannya sendiri-sendiri, mau itu hal yang baik, mau itu hal yang buruk. Nah mereka tuh berjalan sendiri-sendiri untuk mengkat ya bisa disebut itu sebagai virus lah bagi generasi sekarang. Maka dari itu saya membuat komunitas yang dinamakan komunitas itu Hapapala yang bergerak di bidang lingkungan dan sosial, supaya orang-orang yang tergabung di dalam Hapapala itu mempunyai keinginan entah itu mereka peduli dengan sosialnya, mereka peduli dengan lingkungan, mereka peduli terhadap sesama. Nah itu yang menjadi tujuan utama. Keren banget ya teman-teman. Keren banget ya teman-teman. Hapapala tuh bentuk kegiatannya tuh gimana sih gitu? Kayak objeknya tuh apa gitu? Fokusnya ke apa gitu? Hapapala sendiri lebih fokus ke lingkungan sebetulnya. Cuman karena saya tidak ingin membubazirkan SDM, pada bahasanya gitu ya, tidak ingin membubazirkan SDM, jadi dibentuklah ada divisi-divisi yang lain, ada divisi lingkungan, ada divisi budaya, ada divisi sosial juga. Nah di Hapapala sendiri kebanyakan orang-orang yang tergabung di dalam Hapapala yaitu orang-orang yang berprestasi sebetulnya, cuman mereka tidak ada pengajak dari orang lain. Maka dari itu sama saya dikumpulkan gitu dan tergabunglah di dalam Hapapala itu sendiri. Kalau misalnya nih orang yang mau join dari Hapapala itu sistem masuknya menurut Kang Noval, dari mana orang bisa tahu Hapapala ini? Jadi mungkin kayak orang tuh minat jadi relawan di Hapapala Iya. itu, nah seperti apa alurnya gitu. Masuk alurnya? Nah uniknya di Hapapala ini ketika orang itu mau masuk ke dalam keluarga lah, karena saya nyebutnya keluarga besar Hapapala. Karena kalau orang lain misalkan administrasinya harus ada seleksi dan sebagainya, kalau saya lebih ke kamu sanggup nggak? Kalau misalkan kamu sanggup, ayo kita bareng-bareng gitu. Kalau ini dalam kebaikan, kamu sanggup, ayo kita bareng-bareng. Nah, untuk kedepannya kalau misalkan dia lebih fokus ingin ke lingkungan atau misalkan dia ingin lebih fokus ke sosial, nanti saya jurusin. Misalkan ini mau ke lingkungan nih, oke, saya kerjasama dengan LH atau misalkan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kalau misalkan ke sosial, saya join sama Sosbud atau misalkan saya join sama Dinsos begitu. Jadi alur untuk pengkaderan Hapapala ini tidak menutup kemungkinan anak-anak SMP pun bisa sebetulnya. Yang penting mereka mempunyai keinginan untuk merubah dirinya, mereka mempunyai keinginan untuk mengubah lingkungannya itu sendiri. Jadi yang terpenting itu tekad dari individunya gitu. Ya. Di Hapapala sendiri itu ada gak sih program yang emang berimpact banget sama lingkungan sekitarnya gitu?
Ada nggak? Di Hapapala sendiri ada ini unik nih, ada yang dinamakan dengan edun. Edun itu edukasi adaptasi lingkungan. Nah, judulnya kan edukasi. Kalau misalkan kita edukasi, bebas mengedukasi apa aja. Misalkan edukasinya tentang gadget, atau misalkan edukasi tentang sampah, edukasi tentang sosial. Terus adaptasi. Adaptasi di era sekarang dengan semuanya serba online, kita harus mampu juga. Kita harus mampu di bidang online itu sendiri. Kalau misalkan kita bisa nih advokasi ke sana kemari gitu, tapi di bidang online-nya kita nggak bisa, nah makanya ada adaptasinya gitu. Terus lingkungan itu yang ada di sekitar kita, entah itu lingkungan sosial, misalkan di dalam RT atau RW, misalkan di lingkungannya pribadi masing-masing. Nah, mungkin itu yang memberikan dampak besar yang positif tentunya. Tapi katanya tuh Hapapala itu mengaitkan juga sama anak berkebutuhan khusus ya. Betul, Nah itu betul. Gimana tuh ceritanya? Jadi ada keinginan waktu itu saya join dengan komunitas namanya Rumah Udunan. Dia itu bergerak di bidang sosial sebetulnya. Cuman karena di dalam ADART Hapapala itu sendiri tidak dibatasi, kita ingin kerjasama dengan siapa aja, makanya saya kerjasama dengan Rumah Udunan itu. Dan Rumah Udunan bergeraknya di dalam sosial yang merangkap anak-anak berkebutuhan khusus, seperti anak-anak yang mempunyai penyakit kanker, anak-anak yang mempunyai bisa disebut Down syndrome gitu ya. Kita ingin membahagiakan mereka karena mereka juga manusia. Kita ingin membahagiakan mereka karena mereka juga ada di dalam negeri sama dengan kita. Kita Indonesia, Anda Indonesia, Anda juga Indonesia. Nah, mereka juga Indonesia. Kita ingin membahagiakan mereka gitu, agar lebih terjalin yang namanya kesatuan, agar lebih terjalin yang namanya toleransi, seperti itu. Ini kan ke anak berkebutuhan khusus gitu ya. Ada nggak sih kesulitan dalam pendekatannya gitu? Nah, ini yang bisa dikatakan unik lah ya. Ketika anak-anak Hapapala ingin mempunyai pendekatan secara emosional terhadap anak berkebutuhan khusus itu sendiri, mereka berbagai macam cara, berbagai macam upaya yang mereka lakukan. Yang pertama waktu itu ada pendekatannya dengan memberikan permen atau memberikan kue atau memberikan ciki dan lain sebagainya. Ternyata itu gagal. Yang kedua, mereka bermain bersama, ternyata itu masih gagal juga. Dan yang pada akhirnya yang ketiga yang sukses ini, ketika mereka datang, kita sambut ya, walaupun misalkan mereka memang susah untuk diarahkan gitu, tapi kita yang harus mengikuti mereka. Jadi unsur emosional mereka harus diterapkan kepada unsur emosional kita, agar supaya mereka nyaman dengan kita pun bisa nyaman dengan mereka, mau itu dalam konteks bermain atau misalkan dalam konteks belajar. Jadi cara kita menstabilkan emosi terutama pada anak Down syndrome itu lebih susah ya Kang ya. Jadi kita harus menyamakan emosi kita terhadap anak Down syndrome itu sama rata gitu. Kita harus mengikuti emosi kita terhadap mereka ya. Ya. Jadi kayak energi kita itu harus lebih ekstra gitu buat jadi relawan di anak berkebutuhan khusus. Ada nggak sih Kang harapan buat generasi Z ini supaya mudah meningkatkan atau menumbuhkan rasa empatinya gitu? Karena kan zaman sekarang tuh individualisme itu lagi booming-boomingnya gitu ya. Nah, gimana sih tanggapan Akang sebagai pendiri Hapapala ini supaya Gen Z itu lebih empati lagi sama orang? Salah satu kunci untuk menumbuhkan rasa empati terhadap generasi sekarang, terutama generasi saya dengan Anda gitu ya. Yang pertama, orang itu harus menyadari di dalam dirinya terlebih dahulu. Kalau misalkan di dalam dirinya sudah sadar terhadap empati, otomatis orang itu akan lebih sadar lagi terhadap empati lingkungan, empati terhadap kelompok yang lain. Salah satu caranya yaitu jangan menganggap ide yang baru sebagai musuh kita. Walaupun misalkan kita masih
masih menggunakan ide yang lama gitu ya. Tapi jangan menganggap ide yang baru itu sebagai musuh kita. Tapi anggaplah ide yang baru sebagai jalan untuk kemajuan bersama-sama. Karena pada dasarnya anak-anak zaman sekarang atau generasi saya pada dasarnya jika ada ide baru, jika ada inovasi baru, itu dianggap sebagai musuh. Padahal ide yang baru dengan ide yang lama itu bisa berjalan seiringan untuk menumbuhkan rasa empati, terutama rasa empati terhadap negara kita sendiri yang dinamakan dengan nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri harus ada kesadaran di dalam diri kita masing-masing. Kalau misalkan kita tidak sadar dengan lingkungan kita, misalkan ada sampah di depan kita, atau misalkan hutan kita menjadi gundul atau tidak ada, nah kita itu harus sadar terhadap itu gitu, supaya rasa nasionalisme kita makin meningkat lah, terutama untuk generasi zaman sekarang. Karena nasionalisme itu sendiri tidak bisa dibuat kurikulum oleh orang lain, tetapi rasa nasionalisme itu harus dibangun di dalam diri kita sendiri, harus disadarkan oleh kita sendiri, oleh kita dulu. Kalau misalkan kita udah sadar terhadap nasionalismenya, kita udah sadar terhadap rasa empatinya, kita udah sadar terhadap rasa toleransi, otomatis rasa nasionalisme itu akan tumbuh dengan sendirinya. Yang pertama, kita harus bertanggung jawab intinya. Walaupun misalkan ada tugas yang susah atau ada tugas yang mudah, tapi kita dituntut untuk tanggung jawab intinya. Kalau misalkan kita udah bisa tanggung jawab, kita bisa menaikkan rasa nasionalisme itu sendiri. Jadi guys, intinya tuh inovasi, cintai diri sendiri, dan kesadaran nasionalisme masing-masing, gitu kan? Gitu kan? Iya. Betul. Oke. Sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini, ada nggak sih kata-kata gitu buat teman-teman penonton? Yang menonton ini. Kata-kata untuk penonton generasi saya khususnya maupun generasi yang lebih senior dari saya, kata-kata yang pertama dari saya yaitu satu Tuhan seribu jalan. Walaupun Tuhan kita berbeda, tapi tujuan kita sama menuju kebaikan, kita harus tetap bersama-sama. Karena pada dasarnya negara kita itu banyak beragam budaya, tapi disatukan dengan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Kang Naufal untuk Sama-sama. waktunya hari ini. Oke. Mungkin perbincangan kali ini segitu aja dari kita. So, dadah. Oke guys, setelah kita berbincang dengan bintang tamu yang sangat keren ini, mungkin kita bisa simpulin bahwa kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa, sebagai generasi Z ini, kita perlu adanya rasa tanggung jawab yang tinggi dan rasa empati yang tinggi juga. Karena dengan dua hal itu kita juga bisa menumbuhkan rasa nasionalisme atau cinta negara yang sangat tinggi, seperti itu. So mungkin cukup sekian perbincangan kali ini. Terima kasih, bye bye. Halo guys.